Seksio sesarea pada pasien influenza. Di daerah pandemi influenza, ibu hamil yang sudah terinfeksi influenza itu bisa meningkatkan keparahannya ya. Nah, resiko gagal nafas dan juga pneumonitis yang parah itu bisa meningkat akibat adanya perubahan fisiologi si ibu hamil. Morbiditas janin yang tinggi diakibatkan demam dan hipoksemia. Jadi tidak semua terapi antiviral itu bisa diberikan pada ibu hamil. Ibu hamil trimester kedua dan ketiga dan selama 2 minggu pasca persalinan adalah golongan yang berisiko meskipun hanya ada 1% sampai dengan 2% dari populasinya. Nah, influenza itu merupakan penyakit saluran nafas akut ya. Nah, disebabkan oleh virus dan sering disebut dengan flu yang disebabkan oleh virus influenza A, B, dan C. Influenza itu ditandai dengan keluarnya sekret dari traktus respiratorius ya, dan juga disertai dengan gejala pireksia, mialgia, batuk, dan terkadang disertai juga dengan gejala gastrointestinal. Faktor risiko untuk keparahan adalah kelompok umur yakni kurang dari 5 tahun, kehamilan, kongesti jantung kronik, penyakit paru kronik, diabetes, penyakit syaraf kronik, pemakai obat imunosupresi, morbid obes, penyakit hepar dan ginjal kronis, dan perokok. Pemeriksaan laboratorium itu memberikan petunjuk leukopeni, trombositopeni, kenaikan serum aminotransferase, CK, kreatin, dan LDH. Diagnosis itu ditegakkan dengan diketemukannya virus RNA dari usapan nasofaringeal. Penulit ya yang bisa terjadi itu adalah primary viral pneumonia, kemudian secondary bacterial pneumonia, encephalopathy, transfer myelitis, myositis, myokarditis, perikarditis, dan sindroma Reye. Baik, ibu hamil dan juga influenza ya. Perubahan sistem kekebalan tubuh ibu hamil itu memungkinkan toleransi terhadap antigen janin. Ada beberapa tekanan pada sistem imunitas sang ibu dengan cara penurunan proses proliferasi limfosit sebagai respon terhadap antigen larut dan limfosit alogenik. Efek perubahan ini akan tampak pada manifestasi yang lebih berat pada infeksi tertentu, misalkan influenza. Respon imun terhadap virus influenza kompleks dan beragam. Nah, sesudah terjadi infeksi, mekanisme kekebalan itu diaktifkan untuk menghilangkan virus. Respon kekebalan yang dimediasi sel penting untuk pemberantasan virus dan juga pemulihan. Vaksinasi itu diberikan pada ibu hamil sehat dengan vaksin influenza trivalen, tidak aktif pada kehamilan trimester kedua dan ketiga. Hasilnya belum tampak menunjukkan manfaat dan juga resikonya. Radang paru adalah masalah pada kejadian influenza serius dalam kehamilan. Nah, dengan adanya peningkatan angka kematian janin, sebagian besar peningkatan angka kematian janin, sebagian besar morbiditas janin itu disebabkan oleh hipoksia janin ya, pada sang ibu dengan ARDS yang mengalami hipoksia berat. Nah, ibu hamil itu dengan influenza itu bisa memperlihatkan ya peningkatan resiko komplikasi kardiopulmoner dari peningkatan suhu ibu. Itu akan menyebabkan penyulit perinatal dengan kelahiran prematur dan kelainan bawaan. Kasus ibu hamil yang sebelumnya sudah dengan riwayat asma dan pemeriksaan darah abnormal seperti anemia, leukopenia, leukositosis, limfositosis, trombositopenia itu bisa mengalami pneumonia dan atau gagal paru. Kegagalan nafas pada ibu hamil dengan influenza itu diperlukan pernafasan buatan. Ibu hamil, perubahan fisiologi yang terjadi penurunan kapasitas residu fungsional dan peningkatan konsumsi oksigen, hipoventilasi dan apnea itu bisa mempercepat terjadinya desaturasi oksigen. Edema dan kerapuhan mukosa saluran nafas atas yang terjadi pada ibu hamil bisa menghambat visualisasi dan meningkatkan pendarahan ya. Kegagalan intubasi pada ibu hamil 8 kali lebih sering daripada ibu normal.
Untuk fetus dan influenza, kehamilan itu menyebabkan perubahan fisiologi dari pernapasan. Pada saat persalinan, bisa terjadi kegagalan nafas dan bisa mempengaruhi keadaan ibu. Perbaikan oksigenasi harus dilakukan, meskipun bukan dengan pemberian PEEP atau complaints. Apabila janin itu viable, ibu mengalami hipoksia, itu harus dipikirkan keuntungan dan kerugian untuk mengeluarkan janinnya. Pemberian steroid untuk maturitas dari paru bisa secara tersendiri dengan pertimbangan obstetri dan pediatri. Tindakan seksiosesarea itu bisa menyebabkan pasien lebih cepat dalam keadaan lebih kritis. Peningkatan stres fisiologi pada pembedahan persalinan bisa mengakibatkan tingginya kematian sang ibu. Maka dari itu, persalinan tidak selalu akan bisa memperbaiki oksigenasi dan ventilasi dari ibu. Persiapan untuk persalinan dan resusitasi bayi haruslah dilakukan untuk keadaan yang itu memburuk atau persalinan spontan. Dalam hal ini, pihak obstetri itu harus menentukan cara persalinan. Baha et al. Melaporkan ibu hamil 34 minggu yang datang di Maternity Section of Ain-Shams University Hospital, yakni dengan gejala panas dan distress nafas, dilakukan pernapasan buatan. Di hari kedua dilakukan pemeriksaan swab yang itu menunjukkan hasil positif. Saturasi oksigen menunjukkan selalu di bawah 70% dan pada hari ketiga DJJ tidak terdengar lagi. Di hari kelima ibu tidak memperlihatkan perbaikan dan tidak berhasil menaikkan saturasi oksigen dan kemudian dinyatakan meninggal. Anestesi dan influenza. Seksiosesarea itu dilakukan atas indikasi ibu ataupun janin. Ibu yang dengan infeksi bisa mengakibatkan gawat janin. Ibu dengan infeksi influenza bisa dilakukan seksiosesarea dini bila janin sudah lebih dari 34 minggu dan ibu dalam keadaan yang gawat. Bila kehamilan kurang dari 34 minggu, persalinan bayi dalam viable itu ditunda 24 jam sampai dengan 48 jam untuk memperbaiki kondisi bayi dengan pemberian betametason. Persiapan yang harus dilakukan pada seksiosesarea itu adalah memperbaiki keadaan ibu khususnya pernapasan dan sirkulasi. Ibu yang sudah mengalami sesak dan jumlah pernafasan lebih dari 24 kali per menit dalam waktu pendek bisa terjadi gagal nafas. Gagal nafas yang terjadi itu diperlukan penanganan yang khusus. Sesudah stabilisasi dari pernafasan itu dilakukan, stabilisasi sirkulasi. Chang, Wishin et al. Melakukan penelitian pada 8 pasien hamil pada fase akhir trimester ketiga dengan infeksi H1N1 secara retrospektif. Hasilnya, terdapat 2 pasien dengan gejala distres nafas sedang dan fungsi nafas itu masih dalam batas normal dilakukan dengan anestesi spinal. Sedangkan pasien dengan gejala distres nafas berat dilakukan dengan anestesi umum dengan volume tidak kecil dan diberikan PEEP selama pembedahan. Laporan kasus yang dilakukan oleh Li et al. Wanita dengan kehamilan 38 minggu, umur 39 tahun, yakni dengan diagnosa infeksi H1N1 yang kemudian dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium dengan superimposed pneumonia bilateral, sudah dilakukan analgesi epidural dengan hasil tidak ada penyulit intra dan postpartum. Di tahun 2009 di Rumah Sakit Tigerbek, wanita hamil dengan distres nafas berat dan akut yaitu dimasukkan ke Obstetric Critical Care Unit atau OCCU. Gejala klinis yang tampak itu adalah bronkopneumonia yang hasil tes yang dilakukan pasien terinfeksi oleh virus influenza H1N1. Dari 13 kasus itu, didapatkanlah 5 pasien terjadi luka paru akut dan dilakukan pernafasan buatan dan pemberian obat inotropik. 3 pasien mengalami kematian. 3 pasien memerlukan nafas buatan dengan CPAP tanpa obat inotropik. Nah, semua pasien dimasukkan ke ECOCOU atau ICU dengan gejala flu dengan distres nafas. Perubahan gambaran radiologi dengan ada proses aktif difus pada parensim paru. Seksiosesarea itu dilakukan dengan indikasi distres janin. Pada 6 ibu hamil tersebut sesudah dilakukan stabilisasi dari pernafasan.
Nah, dari 8 pasien yang dilakukan pernafasan buatan, ada 6 bayi hidup.